Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, kita masih membahas tentang pH ya. Untuk video kali ini kita bahas tentang menghitung pH larutan garam hidrolisis. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Yang pertama, untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak mengalami hidrolisis karena garam tersebut akan terionisasi sempurna menjadi kation dan anionnya. Salah satu contohnya itu garam natrium klorida yang terionisasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Baik ion Na+ maupun ion Cl- tidak bereaksi dengan air sehingga tidak mengubah konsentrasi H+ ataupun OH- dalam air. Dengan demikian, larutan akan tetap bersifat netral dan memiliki pH 7. Yang kedua, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Maka garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat dalam air akan mengalami hidrolisis sebagian. Anion asam lemah mengalami hidrolisis menghasilkan sebuah ion OH- sehingga pH-nya lebih dari 7 dan larutan akan bersifat basa. Contoh garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat adalah CH3COONa, K2CO3, dan Na3PO4. Lalu rumus untuk menghitung pH garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi anionnya. Anion dari asam lemah yang terhidrolisis ya. Dengan keterangan KW itu adalah tetapan ionisasi air atau tetapan kesetimbangan air yang nilainya 10 negatif 14, sedangkan Ka adalah tetapan ionisasi asam atau tetapan kesetimbangan asam lemahnya. Lalu amin itu konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Oke, kita langsung ke contoh soalnya untuk lebih memahami tentang konsep menghitung pH larutan garam hidrolisis ya. Tentukan pH larutan natrium format HCOONa 0,24 m jika diketahui Ka dari HCOOH adalah 1,7 kali 10 negatif 4. Nah, di sini kok teman-teman untuk mengetahui rumus apa yang digunakan dalam mengerjakan soal tipe seperti ini adalah kuncinya di sini ada Ka. Lalu di sini ada HCOONa. Kalau teman-teman paham asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat, teman-teman hafal senyawa apa saja, di sini sudah bisa ditebak bahwa ini Ka ya, sudah pasti dia berarti asam lemah. Berarti Na ini berasal dari basa kuat yaitu NaOH. Otomatis ini akan bersifat basa. Dengan demikian rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi OH- yaitu KW per Ka dikali di sini amin atau anion dari asam lemahnya, yaitu langsung kita ganti sesuai dengan soal, yaitu di sini asam lemahnya HCOOH, berarti anionnya adalah HCOO- ya di sini yang terhidrolisis. Berarti di sini kita butuh konsentrasi HCOO-. Sedangkan di soal diketahui konsentrasi HCOONa yaitu 0,24 m. Berarti kita perlu menulis persamaan reaksi ionisasinya. Nah, di sini kita lihat bahwa semuanya koefisiennya 1. Berarti dapat kita simpulkan bahwa semua konsentrasinya sama, yaitu 0,24 m. Baru kita bisa lanjut ke perhitungan konsentrasi OH-. Kita masukkan nilainya yaitu KW 10 negatif 14, sedangkan Ka di soal diketahui yaitu 1,7 kali 10 negatif 4. Konsentrasi HCOO- sudah kita dapatkan dari persamaan reaksi ionisasinya yaitu 0,24 m. Selanjutnya 0,24 kali 10 negatif 14 dibagi 1,7 kali 10 negatif 4. Nah, di sini teman-teman bagi 0,24 dibagi 1,7.
hasilnya 0,141. Lalu 10 negatif 14, min jika naik dia jadi plus, berarti min 14 plus 4, berarti tersisa min 10. 0,141 ini teman-teman cari akarnya, nilainya berapa, sedangkan 10 negatif 10 ini dibagi 2, akar kan, pangkat setengah, dibagi 2 otomatis min 5, sehingga hasilnya 0,375 kali 10 negatif 5. Jadi 0,375 ini akar dari 0,141. 10 negatif 5 yaitu 10 negatif 10 dibagi 2. Itulah konsentrasi OH-nya. Baru kita bisa cari pOH-nya dengan rumus yang sama, min log konsentrasi OH-nya, yaitu min log 0,375 kali 10 negatif 5, sehingga diperoleh pOH-nya 5 min log 5 dari sini ya, 5 min log 0,375. Baru kita bisa cari pH dengan rumus 14 min pOH. 14 min pOH kita masukkan nilainya yaitu 5 min log 0,375. 14 dikurang 5 hasilnya 9. Min ketemu min ya, ini min ketemu min hasilnya plus log 0,375. Itulah pH garam tersebut. Oke, yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, secara logika asam kuat dan basa lemah otomatis garamnya akan bersifat asam ya, karena asamnya kuat, basanya lemah. Dengan demikian garam tersebut akan terhidrolisis sebagian juga, yaitu yang lemah tadi ya, karena salah satu komponen garamnya, dalam hal ini kation basa lemah, mengalami hidrolisis menghasilkan ion H+, sehingga pH-nya kurang dari 7 dan larutan akan bersifat asam. Contoh garamnya yaitu NH4Cl yang berasal dari NH4OH basa lemah ya, HCl asam kuat, lalu AgNO3 dan CuSO4. Rumus menghitung pH untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, karena dia tadi asam yang dominan, berarti rumusnya konsentrasi H+ ya, yaitu Kw per Kb dikali konsentrasi D+, atau dalam hal ini kation dari basa lemah yang terhidrolisis tadi. Terangannya sama, Kw itu tetapan kesetimbangan air nilainya 10 negatif 14, Kb itu tetapan kesetimbangan basa lemah dalam hal ini. Lalu konsentrasi B+ adalah konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Oke, untuk contoh soalnya seperti ini. Berapakah pH larutan amonium klorida? Nah, amonium klorida berarti berasal dari NH4OH basa lemah dan HCl asam kuat. 0,1 m jika diketahui Kb NH3 yaitu basa lemah ya. NH4OH itu lebih umum dikenal dengan NH3 amoniak, yaitu 1,8 kali 10 negatif 5. Teman-teman kalau ketemu soal seperti ini jangan bingung, kok ini NH4, ini NH3. Ini sama saja, karena NH3 itu amoniak yang lebih umum dikenalnya, terus pada dasarnya sebenarnya rumusnya NH4OH, tapi yang lebih umum yaitu NH3. Jadi ini sama saja ya, sama-sama amoniak. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sesuai dengan soalnya ya, kalau kita ingin tahu pakai rumus apa, NH4Cl itu tadi sudah saya katakan berasal dari basa lemah dan asam kuat, otomatis rumus yang kita pakai adalah konsentrasi H+, yaitu Kw per Kb. Langsung kita ganti di sini kation dari basa lemah yaitu NH4+ ya. Di sini di soal yang diketahui konsentrasi NH4Cl, berarti kita perlu menuliskan reaksi ionisasinya untuk mengetahui berapa konsentrasi NH4+-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa koefisiennya sama, 1. Berarti dapat kita simpulkan bahwa konsentrasinya juga sama dengan NH4Cl, yaitu 0,1 m. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Kw kita masukkan nilainya 10 negatif 14 dibagi 1,8 kali 10 negatif 5, itu Kb diketahui di soal ya. Konsentrasi NH4+ sesuai reaksi ionisasi tadi kita dapatkan yaitu 0,1. Lalu, nah di sini dari mana 10 pangkat negatif 15? 0,1 itu sama dengan 10 negatif 1. 10 negatif 1 kali 10 negatif 14 itu hasilnya 10 negatif 15 dibagi 1,8 kali 10 negatif 5. Nah di sini walau tidak ada angka di sini, sebenarnya di sini ada 1 ya. Jadi di sini teman-teman bagi 1 dibagi 1,8 hasilnya berapa?
Lalu 10 negatif 15, min 5 naik jadi plus 5. Min 15 plus 5 tersisa min 10. Nah ya. Jadi 1 dibagi 1,8 itu hasilnya 0,55. 10 negatif 15 plus 5 hasilnya 10 negatif 10. Teman-teman cari akar dari 0,55 ini, teman-teman cari akarnya. Lalu 10 negatif 10 dibagi 2 hasilnya 10 negatif 5. Jadi akar dari 0,55 adalah 0,74, sedangkan 10 negatif 10 dibagi 2, pangkatnya saja yang dibagi 2 ya, min 5. Inilah konsentrasi H+. Baru kita bisa cari pH dengan rumus yang sama. Min log konsentrasi H+, min log 0,74 kali 10 negatif 5. Sehingga pH garam tersebut adalah 5 min log 0,74. Oke, berikutnya yang terakhir yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, dari konteksnya saja dia sama-sama lemah, otomatis dia akan terhidrolisis total. Karena kedua komponen garam, anion asam lemah dan kation basa lemah terhidrolisis menghasilkan ion H+ dan ion OH-, sehingga pH larutan ini bergantung pada nilai Ka dan Kb-nya. Rumus menghitung pH garam dari asam lemah dan basa lemah. Yang pertama, jika Ka lebih dari Kb, otomatis garam akan bersifat asam. Rumusnya konsentrasi H+, Kw dikali Ka dibagi Kb. Yang kedua, jika Ka lebih dari kurang dari Kb, maka otomatis garam akan bersifat basa. Sehingga rumus basa otomatis OH-, yaitu akar Kw dikali Kb dibagi Ka. Terangannya masih sama, Kw itu tetapan kesetimbangan air. Kw itu tetapan kesetimbangan air dengan nilai 10 negatif 14. Kb itu tetapan kesetimbangan basa lemah. Ka tetapan kesetimbangan asam lemah. Di sini ada 3 kemungkinan. Jika Ka-nya sama dengan Kb, jadi kalau teman-teman ketemu soal yang nilai Ka ada sama dengan Kb, otomatis pH-nya netral yaitu 7. Jika Ka-nya lebih dari Kb, otomatis larutan akan bersifat asam. Sedangkan jika Ka kurang dari Kb, maka larutan garam akan bersifat basa, pH-nya lebih dari 7. Oke, contoh soal untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Tentukan pH dari larutan NH4CN 0,05 m, KBNH3 itu 10 negatif 5, KaHCN itu 10 negatif 8. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, tipe soalnya sih sudah berbeda. Jadi jangan bingung. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, dia ada Kb, ada Ka, berarti otomatis ini menggunakan rumus yang terakhir tadi ya. Ya, untuk bisa tahu kita akan pakai rumus yang mana, H+ atau OH-, yang perlu teman-teman perhatikan adalah Kb dan Ka. Harganya mana yang lebih besar? Jika lebih besar Kb, maka kita menggunakan rumus OH-, tapi jika lebih besar Ka, maka kita menggunakan rumus konsentrasi H+. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Kb nilainya 10 negatif 5, sedangkan Ka 10 negatif 8. Ingat ya, semakin besar bilangan pangkat kalau dia negatif itu berarti dia semakin kecil. Nah, berarti kan di sini yang lebih kecil adalah HCN atau KaHCN, yaitu 10 negatif 8. Berarti dapat kita simpulkan bahwa di sini yang lebih besar Kb, berarti kita menggunakan rumus konsentrasi OH-. Ya, sesuai rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, konsentrasi OH- itu adalah akar Kw dikali Kb dibagi Ka. Langsung kita masukkan nilainya Kw 10 negatif 14 dikali 10 negatif 5 untuk Kb dan Ka 10 negatif 8. Sehingga diperoleh, nah di sini min 14 min 5. Itu tinggal dijumlah saja ya, min 19 per 10 min 8. Nah, kalau dibagi seperti ini, maka jika dinaikkan pangkat negatif ini menjadi positif, sehingga min 19 plus 8 hasilnya 10 negatif 11, sehingga konsentrasi OH- adalah 10 pangkat negatif 5,5.
Baru kita bisa langsung mencari pOH-nya dengan rumus yang sama, min log konsentrasi OH min ya, sama seperti rumus-rumus sebelumnya. Min log 10 pangkat negatif 5,5 sehingga diperoleh pOH-nya yaitu 5,5. Baru selanjutnya kita cari pH-nya dengan rumus 14 min pOH, yaitu 14 min 5,5 sehingga kita peroleh pH garam tersebut adalah 8,5, yaitu sesuai ya bahwa garam tersebut bersifat basa karena harga Kb-nya lebih besar daripada Ka. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-temannya yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.